Halo guys, balik lagi sama gua Adit GTR di cerita misteri. Kali ini gua mau cerita tentang angkernya rumah pengganggu anak kecil. Cerita dimulai dari adanya keluarga harmonis yang merantau ke daerah Jakarta untuk bekerja. Asal kampung mereka yaitu dari daerah pedalaman Jawa Barat. Keluarga itu membeli rumah tua yang sangat minimalis dan penuh kesederhanaan. Ya, wajar saja karena rumah itu dibeli dengan sangat murah tanpa menanyakan asal-usul rumah tersebut terdahulu. Keluarga itu beranggotakan 4 orang, yaitu si bapak, si ibu, si adik yang masih berumur 5 tahun, dan si kakak yang sudah bersekolah di sekolah menengah atas. Sesampainya di rumah tersebut, tidak ada kejanggalan dan semua biasa-biasa saja. Sesaat keluarga itu memindahkan barang ke dalam rumah baru, dia menemukan mainan anak yang masih terlihat bagus. Diambillah mainan itu lalu diberikan kepada si adik dengan sangat gembira. Semua anggota keluarga bergotong royong untuk membersihkan debu dan semua ruangan rumah. Si ibu lalu melihat sang anak bungsunya itu tertawa dengan sangat kencang, layaknya bermain dengan seseorang. Si ibu tidak curiga dan hanya bisa terdiam dengan menghiraukan semua itu. Setelah membersihkan semua ruangan, si ibu melihat bekas 2 tali menggantung di area belakang rumah. Si ibu beranggapan mungkin saja tali itu bekas jemuran. Disambunglah kedua tali itu dan menambahkan tali selanjutnya agar panjang dan kembali difungsikan sebagai jemuran. Malam pun tiba. Di saat makan malam, ibu kembali melihat anaknya seperti berinteraksi kepada seseorang, namun tidak nampak seperti memberikan makanan kepada makhluk itu. Si ibu menanyakan hal itu kepada ayah, dan si ayah juga melihat sikap anak bungsunya itu. Si ayah hanya berbisik kepada si ibu dan berkata, "Biarkan saja, mungkin makhluk di sini ingin bermain dengan anak kita." Si ibu menjawab, "Is, bapak ngomongnya." Merasa takut dan sambil menarik anaknya. Anehnya pas anaknya ditarik, si anak itu langsung menangis seperti tidak ingin jauh dari makhluk itu. Keesokan harinya, di saat sang ayah ingin mengantarkan anak sulungnya mendaftarkan sekolah ke sekolah barunya, dan tertinggal hanya ibu dan anak bungsunya di rumah, tiba-tiba kejanggalan kembali datang kepada sang anak. Di saat ibu sedang memasak, si anak seperti berbincang dengan seseorang dengan berbahasa layaknya anak berumur 5 tahun. Sedangkan di rumah itu hanya ada mereka berdua. Si ibu bergegas menarik anaknya kembali sebab takut membahayakan sang anak. Tiba-tiba, gelas dekat sang ibu jatuh seperti makhluk itu tidak suka kalau anaknya itu dilarang berinteraksi dengan makhluk itu. Sesampainya si bapak pulang ke rumah, si ibu menceritakan hal ini kepada suaminya itu, dan suaminya berkata, "Gak usah takut bu, selagi tidak melukai, biarkan saja mereka berinteraksi kepada anak kita." Si ibu menjawab, "Kalau sampai melukai gimana pak? Biar gimana pun ibu tetap khawatir." Aktivitas malam itu semakin seram, seperti tidak suka dengan keluarga itu, seperti mendobrak pintu, menyalakan matikan TV di malam hari, dan masih banyak lagi gangguan yang membuat keluarga itu khawatir. Lalu si bapak merasakan dan melihat langsung kejanggalan itu, yaitu di saat si bapak berbincang dengan si ibu, si bapak melihat anaknya seperti mengobrol dengan kakaknya, dengan berkata, "Kakak, kakak, kakak," sambil menunjuk ke arah belakang dekat kamar mandi, padahal si kakak sedang bersekolah. Keanehan tersebut membuat si bapak dan ibu mengambil tindakan dengan menanyakan orang pintar, yaitu paranormal di daerah tersebut. Si bapak berkata atas kejadian itu dan gangguan-gangguan lainnya kepada paranormal tersebut. Si paranormal itu berkata, dia sangat menyukai anak bungsu kamu, sebab semenjak kamu menempati rumah itu, anak si makhluk itu ada temannya. Jalan satu-satunya cara yaitu meninggalkan rumah tersebut, sebab makhluk itu tidak akan bisa pergi dari rumah itu dan mengikuti keluarga kamu kembali. Setelah mengetahui makhluk tersebut, keluarga itu bergegas untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah itu terlihat sangat berantakan sekali, seperti ada yang mengacak-ngacak seisi rumah. Keluarga itu kebingungan bagaimana cara mengusir makhluk itu, sedangkan dia tidak mungkin pindah dikarenakan pasti sangat sulit menjual rumah itu. Dan seharusnya keluarga itu tahu asal-usul rumah tersebut. Keesokan harinya, si bapak itu menanyakan asal-usul rumah tersebut kepada tokoh warga yang juga sebagai ketua RT di daerah tersebut. Sebab Pak RT itu adalah warga asli di daerah tersebut. Konon katanya, rumah itu dulunya adalah rumah keluarga Bapak Roni.
Bapak Roni adalah penjudi atau tukang adu ayam yang banyak hutang pada waktu itu. Sebab atas kejadian tersebut, Bapak Roni meninggal karena dibunuh oleh orang yang tidak dikenal, mungkin tidak mau membayar hutang. Tak lama istri dan anak Pak Roni meninggal juga karena bunuh diri di belakang rumah. Mungkin saja malu karena selalu diolok-olok oleh warga dan diancam oleh beberapa pihak harus menggantikan dan mengembalikan hutang almarhum suaminya itu. Sontak si ibu bingung. Mungkin saja tali yang di belakang rumahnya tersebut adalah bekas tali gantung diri dari penghuni lamanya rumah tersebut. Dan anaknya tersebut mungkin saja diganggu oleh anak yang meninggal di rumah itu sebab hanya sekedar ingin bermain. Dan yang menyebabkan makhluk itu marah, mungkin saja marah karena penghuni barunya itu melarang mengizinkan anaknya bermain dengan anak mereka. Mereka diberi saran oleh Pak RT untuk syukuran rumah agar dijauhkan dari gangguan tersebut. Setelah saran itu dilaksanakan, keluarga mereka kembali menjalankan hidup dengan normal, tanpa ada gangguan dari makhluk itu kembali.